Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Rani. Rani sangat menyukai petualangan dan selalu ingin menjelajahi dunia di luar desanya. Setiap pagi, ia akan pergi ke hutan untuk bermain dan berimajinasi tentang makhluk-makhluk ajaib. Suatu hari, saat Rani sedang berjalan-jalan di hutan, ia menemukan sebuah pintu kecil yang terbuat dari kayu tua. Rani merasa penasaran dan memutuskan untuk membukanya. Di balik pintu itu, ia menemukan sebuah dunia yang penuh warna, di mana bunga-bunga berbicara dan hewan-hewan bisa bernyanyi. Di dunia baru ini, Rani bertemu dengan seekor kelinci bernama Kiki. Kiki adalah kelinci yang ceria dan selalu siap membantu. "Selamat datang, Rani, kami sudah menunggumu," kata Kiki. Ia pun bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan di sini?" Kiki menjelaskan bahwa dunia ini sedang dalam bahaya. Ratu Bunga, penguasa dunia ini, telah kehilangan warna-warnanya karena sihir jahat dari penyihir gelap. Tanpa warna, semua makhluk di dunia ini menjadi sedih dan lesu. Rani merasa terpanggil untuk membantu. Bersama Kiki dan teman-teman baru mereka, Rani berkeliling dunia ajaib itu. Mereka melewati sungai yang berkilauan, hutan yang berbisik, dan padang bunga yang menari. Setiap tempat yang mereka kunjungi, Rani mengumpulkan warna-warna yang hilang dengan bantuan keberanian dan kebaikannya. Akhirnya, mereka sampai di kastil penyihir gelap. Dengan keberanian, Rani dan Kiki berhadapan dengan sang penyihir. Rani mengingatkan penyihir tentang betapa indahnya dunia ketika semua makhluk hidup bahagia. Tersentuh oleh kata-kata Rani, penyihir gelap pun berjanji untuk mengembalikan warna-warna itu. Dengan kekuatan persahabatan dan keberanian, Rani dan Kiki berhasil mengembalikan keindahan dunia ajaib tersebut. Semua makhluk bersorak gembira, dan Ratu Bunga mengucapkan terima kasih kepada Rani. Sebagai hadiah, Rani diberikan sebuah bunga ajaib yang bisa membawanya kembali ke dunia itu kapan saja. Dengan hati penuh kebahagiaan, Rani kembali ke desanya, berjanji untuk selalu menjaga keajaiban dan kebaikan di dalam dirinya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, terdapat legenda tentang Haks, monster besar yang menghuni kegelapan malam. Penduduk desa selalu memperingatkan anak-anak untuk tidak keluar setelah matahari terbenam, karena Haks dikenal suka menculik mereka yang berani melanggar aturan. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk menjelajahi hutan. Mereka adalah Rina, Dika dan Sari. Sari berjalan di depan memimpin teman-temannya. Mereka berjalan lebih dalam ke hutan, suara-suara malam mengelilingi mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh dari kejauhan, diikuti oleh getaran tanah yang membuat mereka terjatuh. "Ini pasti Haks," seru Dika dengan ketakutan. Rina berusaha menenangkan mereka, tetapi saat dia berbalik, sosok besar muncul dari balik pepohonan. Haks, monster dengan mata merah menyala dan tubuh yang besar, berdiri menghalangi jalan mereka. Suara desisan keluar dari mulutnya, dan nafsu kelaparan terpantul di wajahnya. Rina dan teman-temannya terpaku, tidak bisa bergerak. Namun, Rina ingat cerita yang pernah diceritakan neneknya, monster ini hanya bisa dikalahkan dengan keberanian sejati. Dengan tekad, dia melangkah maju, mengabaikan rasa takutnya. "Kami tidak takut padamu, Haks. Kami hanya ingin tahu mengapa kau mengganggu desa kami." Haks terdiam, tampak bingung. Rina melanjutkan, "Kami ingin berbicara, bukan berperang." Perlahan, monster itu merunduk, seolah-olah mendengarkan. Rina merasakan ketegangan mulai mencair. "Kami bisa membantumu." Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Haks mengangguk. Ternyata, monster itu bukanlah makhluk jahat, melainkan penjaga hutan yang tersakiti karena kehilangan rumahnya akibat penebangan pohon. Rina dan teman-temannya berjanji untuk membantu Haks, dan malam itu, mereka berempat bersatu untuk menyelamatkan hutan dan mengembalikan kedamaian di desa. Sejak saat itu, Haks bukan lagi monster yang menakutkan, tetapi teman dan pelindung hutan yang dihormati. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang jernih, hiduplah seorang anak bernama Vino. Suatu hari saat Vino bermain sendirian di tepi sungai, ia melihat sesuatu yang berkilau di dalam air. Tanpa berfikir panjang, Vino melompat ke dalam sungai untuk mengambil benda itu. Namun arus sungai yang deras membuatnya terhanyut. Vino berusaha berenang tetapi ia tidak bisa melawan kekuatan air yang kuat.
Di tengah kepanikannya, Vino melihat sosok besar mendekatinya. Itu adalah seekor buaya. Vino sangat ketakutan dan berpikir bahwa buaya itu akan memangsanya. Namun buaya itu malah mengulurkan ekornya ke arah Vino seolah mengatakan bahwa ia akan membantunya. Dengan cepat ia menggenggam ekor buaya dan merasakan kekuatan hewan itu menariknya ke arah tepi sungai. Vino sudah berada di daratan, selamat dari bahaya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Desi. Desi adalah anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia selalu bermimpi untuk menjelajahi dunia di luar desanya, agar dia bisa lebih tahu tentang dunia. Kakek Adom, seorang lelaki tua yang bijak dan dihormati di desa, sering bercerita tentang petualangan dan makhluk-makhluk ajaib yang hidup di dalam hutan. Kakek Adom memiliki pengetahuan luas tentang alam dan selalu siap membantu Desi dengan nasihat dan cerita-cerita menarik. Suatu pagi, Desi memutuskan untuk mengikuti jejak petualangan yang diceritakan kakek Adom. Ia mengemas ransel kecilnya dengan makanan dan air lalu berangkat menuju hutan. Ia berjalan meninggalkan rumahnya, ia terlihat senang dan bahagia penuh semangat. Di dalam hutan, Desi terpesona oleh keindahan alam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pepohonan tinggi menjulang, bunga-bunga berwarna-warni bermekaran, dan suara burung berkicau merdu mengisi udara. Setelah berjalan cukup jauh, Desi menemukan sebuah jalan setapak yang tidak biasa. Jalan itu dipenuhi dengan cahaya berkilauan yang tampak seperti bintang-bintang kecil. Dengan rasa penasaran yang menggebu, Desi mengikuti jalan setapak itu. Di ujungnya, ia menemukan sebuah danau yang airnya berkilau seperti permata. Di tengah danau, terdapat sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh bunga-bunga langka. Tiba-tiba, Desi mendengar suara lembut memanggil namanya. Ia melihat seekor makhluk kecil berbulu dengan sayap berkilau. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Ira, penjaga danau. Lira memberitahu Desi bahwa danau tersebut memiliki kekuatan magis dan hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki hati yang murni. Desi merasa terinspirasi oleh keajaiban yang ada di hadapannya. Lira mengundangnya untuk menjelajahi pulau dan menunjukkan keajaiban yang tersembunyi di sana. Bersama-sama, mereka menjelajahi pulau, menemukan tanaman obat, dan belajar tentang pentingnya menjaga alam. Namun, saat mereka bersenang-senang, Desi mendengar suara gemuruh dari jauh. Ternyata sekelompok penebang kayu telah memasuki hutan untuk menebang pohon-pohon besar. Desi tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan hutan dan danau yang telah ia cintai. Dengan bantuan Lira dan pengetahuan yang diberikan kakek Adom, Desi merencanakan cara untuk menghentikan penebangan. Ia mengumpulkan teman-teman dari desanya dan bersama-sama mereka menghadapi para penebang kayu, menjelaskan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan mereka. Dengan keberanian dan tekad, Desi dan teman-temannya berhasil meyakinkan para penebang untuk berhenti. Mereka berjanji untuk menjaga hutan dan melindungi keajaiban yang ada di dalamnya. Desi pulang ke desanya dengan hati yang penuh, tahu bahwa petualangannya baru saja dimulai dan bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi alam. Dan di dalam hutan, Lira tersenyum, tahu bahwa Desi adalah penjaga baru yang akan menjaga keajaiban dan keindahan alam.